Minta bergabung Mas Jain. Kirimkan permintaan bergabung Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ustaz. Cek, suaranya kok nggak bunyi? Assalamualaikum. Halo? Halo? Udah Ya, kedengaran jelas, Ustaz? jelas Mas. Oke, jelas, Ustaz. Ya, nanti kalaupun yang nonton hanya malaikat, nggak apa-apa wis. Ini namanya masih uji coba. Malam malaikat Nanti itu ini saya, yang ya nanti saya yang rekam, nanti saya posting di YouTube kok nggak apa-apa. siap, siap. Manut. Intinya kita apa namanya? Yang penting apa istilahnya? Menyapa teman-teman, ya kan? Terus yang kedua mengisi konten di YouTube ya. Kalau live itu kadang-kadang orang lagi masih aktivitas atau apa. Kalau YouTube itu kan nanti-nanti ya. Kalau longgar dia nonton gitu. Ini ada beberapa teman saya yang sudah view ini, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ada Ya, apa? Erlangga dan seterusnya. sudah ya, sudah ada ya. Udah. Oh ya, syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan live bisik jodoh, bincang asik tentang jodoh. Sebenarnya yang ngasih nama ini hasil kolaborasi waktu itu sama Mas Muhammad Nasir ya. Tapi karena oleh pihak manajemen radio programnya digeser jadi recording untuk YouTube. Jadi live Instagramnya vakum sejak bulan apa ya? Sejak Januari. Dulu kan ini kan program ya kolaborasi lah antara saya sebagai apa ya juru kunci di ngaji jodoh. Saya nyebutnya juru kunci lah. Soalnya eh, Ustadz juga belum pantas gitu. Saya seringnya jadi teman curhat teman-teman single lila gitu Mas Jayin. Siap, siap, Nah, Ustaz. kalau sudah curhat ya kita cari solusi sama-sama. Jadi karena yang ngasih solusi kan Allah ya, kita cari sama-sama. Karena kadang-kadang orang itu tidak tidak harus selalu dicarikan solusi, tapi diajak diskusi atau curhat aja, kemudian di situ muncul ide. Nah, dari ide itu kemudian eksekusi. Kadang-kadang mau eksekusi aja butuh ngomong sama orang, kadang-kadang gitu. Mengkonfirmasikan mungkin ya, Iya, mengkonfirmasikan. saya pernah dapat cerita dari Ustadz, ya namanya Ustadz Toha. Itu juga apa namanya pernah dicurhati pasangan suami istri gitu kan, konflik gitulah gitu ya ceritanya. Akhirnya mereka berdoa diminta datang, nggak boleh sendiri ya kan, suami istri datang ke Ustadz. Itu suruh ungkapan unek-uneknya berdua, apa menjadi konfliknya itu. Wah, tengkar di depan Ustadz itu. Nah, tapi syukur alhamdulillah, di situ mereka berdoa nemu solusi. Padahal Ustadz itu cuma dengerin aja, lihat mereka tengkar itu. Nah, alhamdulillah nemu solusi dan pulang di follow up ya apanya solusinya alhamdulillah ya
lebih baik gitu. Jadi tidak harus kita kadang-kadang ngasih solusi, kadang mereka menemukan sendiri, kita hanya ya apa ya, jadi penonton atau pendengar gitu ya. Kadang orang itu butuh ditemani curhatnya. Kembali ke laptop ya Mas Jayin ya, ya teman-teman yang budiman ini baru pertama kolaborasi dengan Mas Jayin, CEO Better Youth Foundation ya Mas, betul ya? Iya, ini Patriot Foundation juga ikut nonton ini. Oh Kan ya, Anda alhamdulillah ya. admin Patriot, kenapa harus nonton Bisik Jodoh? Gak apa-apa, mungkin adminnya juga mungkin ya. Ya, Mas Dayin bolehlah memperkenalkan diri seperti apa Better Youth. Nah, Mas Dayin juga bolehlah. Nanti kita nyinggung. Saya lagi megang bukunya Mas Dayin ini kebalik ya. Ya Oh, bagi cara ya ya, gitu. Itu yang cover cara cover membangun. cover kedua ya. Oh ya, Saya, saya oh, malah itu. sorry. Oh iya. Nah ini Oh iya. bukunya teman-teman ya. Nah ini bukunya Mas Dayin. Sorry kalau tampilannya. Nah ini kelihatan. Nanti bisa pesan di Mas Dayin kalau mau baca. Ya, boleh, boleh, boleh. Gitu. Ini saya, kalau Oke, saya yang monggo. pesen yang cover yang pertama, Ustaz, yang warnanya biru Oh, itu. itu yang cetakan pertama ya. Itu yang percetakan pertama. Ya, ini Oke. cetakan Oh, yang kenalin dulu ya. Oh, baik. Kena itu ya cetakan Mas, yang kedua. Baik. apalah Mas Dan Dayu sehari apa dan Better Youth itu apa? Mungkin bisa diceritakan lah. Gak apa-apa santai aja ya, kita. ya alhamdulillah bisa juga apa namanya, bisa sharing di sini sama Ustadz Oki. Saya sebenarnya sudah kenal lama sama beliau. Beliau ini kalau saya boleh bilang adalah the man can help everyone. Seseorang yang bisa membantu semua orang ya gitu, untuk apa? Untuk menemukan gitu. Makanya kalau misal orang itu mungkin di teman-teman saya, di circle saya ya, mungkin saya kurang beruntung untuk dibantu sama beliau. Itu banyak banyak sekali yang dibantu sama Ustadz Oki untuk menemukan jodohnya gitu kan. Jadi Ustadz Oki ini ibaratnya hero, hero-nya para jomblo seperti itu. Makanya alhamdulillah sekarang saya seneng banget Ustaz. Serius, saya seneng banget alhamdulillah uh, sampai difokusi dengan hadirnya yayasan ngaji jodoh ini kan gitu kan, yang kemarin juga saya alhamdulillah berkesempatan untuk mengisi satu artikel di buletinnya, dan saya juga membaca profil-profilnya luar biasa, sudah membantu ratusan lah pasang Ustaz ya, sudah ratusan pasang ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya, itu amal Nah, jariah semuanya itu. kalau yang titip biodata ya ratusan, tapi yang kita bantu dari A sampai Z sampai ke akad nikah, alhamdulillah qadarullah ya Allah semua ya 22 pasangan sejak 2013. Oh sejak 2013 alhamdulillah. uh, Kalau dibilang nih, saya harus memilih dan memilah pembahasan yang cocok dengan ngaji jodoh dengan Patriot. Kalau kalau dibilang Patriot ini apa sih? Ya Patriot itu adalah sebuah yayasan yang memang fokus untuk meningkatkan potensi pemuda, mendampingi, mendevelop, meningkatkan potensi pemuda. Nah itu di bidang apapun sebenarnya, di bidang apapun kita punya banyak beberapa program yang terutama di Transforma. Ya, di Transforma itu adalah program untuk mendampingi teman-teman pemuda agar pemuda itu paham tiga hal gitu ya kan, agar pemuda itu terdevelop di tiga hal. Yang pertama itu Apa adalah itu Mas? tentang menemukan visi misi hidupnya, ya menemukan visi misi hidupnya gitu. Nah gitu, itu Satu. ya yang satu. Yang pertama, yang kedua itu adalah agar pemuda itu peka dan meningkatkan potensi potensi di dalam dirinya. Jadi setelah visi misi tahu, oh visi misi hidupku seperti ini kan gitu kan. Habis itu peka terhadap potensi terhadap dirinya. Oh aku punya potensi A, potensi B dan seterusnya. Makanya di kami itu sangat apa ya, peka. Bahkan ada sistem kami yang itu kita harus talent mapping dulu gitu. Ada di kami yang ahli banget terkait masalah talent mapping untuk diri gitu. Oh saya ini Itu tiap orang di mapping Mas, sampai begitu. ya, bisa gitu. Bahkan kalau nganggur itu diskusinya diskusi terkait masalah personal kan gitu. Bahkan sampai detik ini kita lagi kenceng-kencengnya di personal branding sebenarnya gitu kan. Jadi potensi potensi kita nih ini mau diarahkan kemana sebenarnya kan itu kan. Banyak orang itu saya tuh nggak fokus gitu.
pengennya ini, pengen ini gitu. Kayaknya saya bisa di sini gitu. Kayaknya saya Mappingnya bisa di sini ya gitu. mappingnya pakai Tapi mappingnya pakai psikotes atau gimana, Mas? ya pakai 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 talent mapping, pakai psikotes. Wah, Ada kalau ke secara dasar sih kita pakai SC30 stat. Nah, itu kan nanti di situ bisa soalnya dibacain. istri saya kan psikolog. Oh, gitu. Ya, Ya, itu mahal tesnya itu mahal itu susah itu ya soalnya. mahal. Memang Scoringnya biasanya teman-teman susah. ada di santri talent mapping. Kalau misal di ada namanya Mbak Mela itu bagian transforma yang bertanggung jawab di program pendampingan Wah, pemuda di Bedroot Foundation. Ya niat, alhamdulillah kalau niat banget nih ya. Subhanallah ya, ya Masya Allah. ya itu kami kami Oke. kami dorong memang kami dorong banget agar memang setiap teman-teman di Bedroot Foundation itu bisa mengaplikasikan idenya, potensinya. Karena memang yang paling mahal di diri kita itu adalah bagaimana caranya kita bisa merealisasikan ide kita, Ustaz. Dan itu Ya, ya. di apa namanya itu di support gitu kan. Bahkan kemarin Iya. Mbak yang di kami yang ini yang talent mapping yang fokus untuk di potensinya itu bahkan kita beri beasiswa gitu loh. Wah, kalau sekolah apa wae wis tak kayak beasiswa apapun apa dan sebagainya. Yang penting kita deal-dealan. Nanti setelah kamu menjadi praktisi di situ ya kamu harus mengembangkan ilmu untuk ke masyarakat gitu. Nggak bisa kamu hanya simpan dalam diri sendiri. Jadi ada challenge gitu setelah itu. Jadi Itu semuanya punya tadi satu visi misi, kedua visi menemukan hidup, potensi. Ya. potensi. Yang ketiga adalah leadership, Ustaz. Nah, leadership. Oh. Leadership ini baik itu di skup keluarga kecil maupun di masyarakat. Nah, di keluarga kecil ini salah satunya itu juga kan di keluarga. Ya, baik itu keluarga yang sekarang seperti menjadi anak maupun nantinya akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah seperti itu. Ya, Makanya di kami concern mendampingi itu gitu. Fokusnya ya, sekarang ya. itu kan berbicara terkait masalah jodoh. Ya kita siapkan gitu. Iya. Maka kalau misal kita kalau bisa standarisasi di kami ya di Bedroot Foundation itu kami belum bisa menerima CV dari eksternal dalam arti sepertinya dimaksud eksternal itu seseorang yang memang tidak ikut program-program kami masih belum berani karena harus ada guarantee kalau di kami ya harus ada guarantee ya gitu kami sistem kami oh ini tak garansi ini benar-benar solih tak garansi ini amal yang mainnya baik karena memang kami masukkan di masih kami absen ya gitu kan ya gitu karena Jadi, di jadi gini program ya. transformasi sendiri ya Ustaz. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau kita bantu ta'aruf itu, kan gitu ya ceritanya kan gitu. Better itu kan juga gitu ya. Hmm. Artinya kalau namanya ya katakan namanya yang laki namanya Ahmad gitu kan kita kalau ditanya calon mertuanya Mas Oki kenal Mas Ahmad sudah lama apa baru nah, kalau kita bilang belum kenal Pak nggak tahu kita kan lucu Wah jawabannya. iya gitu Ya. Sama soalnya gini kayak kok Mas Dayin ditanya Mas Dayin kenal nggak sama Mas Ahmad misalnya ya ini baru tadi pagi ketemu kan nggak mungkin kita iya. antar ke calon mertua kan gitu ya Mas ya. Ya, kita nggak berani gitu, Ustaz, gitu. Karena memang kalau di kami secara data sih yang ikut program itu 450-an Ustaz, pemuda. Alhamdulillah. Yang program transforma ya, yang di program transforma saja. Jadi di program transforma itu kita ada satu guardian yang itu nanti mendampingi sekitar 10 sampai 15. Kalau yang ikhwan biasanya 10, kalau yang akhwat biasanya 15, biasanya lebih banyak. Ya, normal. Ya. Ya. Zaman ini memang zamannya para Ya. perempuan. Ikhwan itu mesti Ya. minoritas seperti itu. Nah, Ya, itu nanti di mana-mana pengajian yang banyak datang ibu-ibu ya. itu itu kenapa saya sapa dulu Mas Ragil. Assalamualaikum. Ada Mas Ragil. Oh, ngapain ente nggak di sini? Disuruh main ke Ah, rumahku, nggak datang-datang ini. Ragil ini. Mas Ragil kenapa sih kok ikut bisik jodoh, Mas? Ngapain lo ke sini, bro? Tawian aja yang penting. Oke, saya Ya, lanjut. itu. Nah, itu di salah satu program kami sih memang untuk yang transformasi. Jadi di situ nanti jika gitu. Oh, ini kayaknya sudah siap. Karena memang kita dorong untuk siap. Kayak gitu. Kita dorong untuk siap. Siapa apa itu? Siap untuk menikah. Kan gitu. Kan salah satunya itu kan adalah leadership. Nah, gitu. Dan kita Mas, kembangkan lebih luas. pengalaman Mas Zain di Better Youth ya, itu
siap menikah itu menyatakan siap itu yang usia yang paling apa ya? Yang paling unyu itu paling junior umur berapa, Mas? Unyu ya. Pernah? Sebentar, sebentar. Unyu 20-an. Kalau saya 20-an, Ustaz, di bawah 20 23. berapa? 20 berapa? 22 mungkin ya, 22, 23. 22, 23. 22 ya. Ya, itu yang Ikhwan. Itu yang Ikhwan. Akhwatnya pokoknya kacek patang tahun, Ustaz. Pengalaman Enggak, saya. ini Paling jauh. saya mau tanya, kalau perempuan dia menyatakan siap untuk menikah, maksudnya menyatakan siap asesmennya atau hasil mappingnya juga dia menyatakan siap, dinyatakan siap di usia yang paling muda berapa yang pernah dibantu atau di di komunitas Better Youth itu Ini yang ada perempuan atau yang laki-laki, Ustaz? sama dua-duanya berapa, Mas? Soalnya semuanya tidak melalui saya, jadi saya harus melihat iki yang mana gitu. Tapi kalau misal yang saya tahu, Ustaz ya, yang saya Ya, tahu yang gitu, kami yang saya tahu ya. dampingi sendiri, itu ada case memang ikhwan, karena memang di kami itu rata-rata mahasiswa, Ustaz. Ya, ya, ya. Rata-rata memang mahasiswa dan lulusan mahasiswa. Ada yang memang SMA, cuma ya memang kami tidak akan rekomendasikan karena memang salah satu poin-poin di kami indikatornya itu adalah juga tentang kesiapan, Ustaz, kesiapan finansial, kesiapan apa namanya, kesiapan leadershipnya dia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau di kami ini yang case paling unik. Kemandirian ya. Kemandirian Iya. ya. Ini nggak harus gaji loh ya. Maksudnya nggak harus gaji tetap gitu, nggak. Tapi paling dia dia punya penghasilan yang itu Ya, nantinya ya. bisa untuk bertanggung jawab terhadap Kalau rumah tangga. bahasa simpelnya sih kalau saya kemandirian. Berapa yang paling Ya, paling muda usia berapa? Kalau Ikhwan berapa, Akhwat berapa? ya setahu Selama saya itu. Ini yang paling unik ya. Yang setahu sorry saya ya, 20. ini kayaknya sinyalnya Mas Dayen ini sedang. Oke, sinyalnya Mas Halo? Dayen. Ya, sinyalnya Mas Dayen apa saya ini yang muter-muter ini? Oke, Saya lancar enggak? yang Sudah lancar? ya oke. Yang Mas Dayen pernah tahu berapa? Yang unik itu. 22 dan 26. Bukan, ini 22. bukan berpasangan begini loh ya. Oh, Maksudnya gitu. Oh, iya statistik ya. yang pertama Mas Dayen tahu berapa yang paling muda? 22, Ikhwan. 22 mungkin ya. Soalnya memang Beatrut umurnya segitu, Ustaz. Rata-rata segitu. 22 ya. 20, Kalau 20, itu 20 Ikhwan. ke 30. Rata-rata kalau di teman-teman Beatrut 20 ke 30. Ikhwan 22 ya. Yang paling muda, Ikhwan. yang pernah Mas Dayen. Ya, 22 kayaknya. Kalau kalau yang perempuan berapa? Perempuan ini ada ini yang barusan ini nikah, yang lagi proses sih, tapi saya belum nikah, itu umurnya Oh, di sekitar di situ juga. Cuma saya nggak bisa akses, kan gitu. oh ya. Soalnya data ini harus guardiannya yang akses ya Ya, gitu. ya. Kalau sudah nikah baru saya tahu. Kalau dengan si Dodo itu pernah itu Akhwat itu umur 20. Pernah itu. Ikhwannya Sorry, sorry. Eh, 2018 ngirim biodata, dia kelahiran berapa ya? Pokoknya masih umur 20. Masih hmm, kuliah, masih kuliah perempuan. Kalau laki-laki yang paling junior itu yang menyatakan siap ngirim biodata itu usia 21 pernah itu. Ya, 21. 20 loh, masih kuliah loh. Ya saya bilang, alhamdulillah. ya tapi ini yang akhwatnya itu belum itu tadi, Pak. Bahasa Mas Jain tadi saya mapping belum belum matang. Oh, kita hanya mungkin Yang laki malah, keinginan. alhamdulillah, yang laki malah sudah menikah, alhamdulillah. Yang 21 tadi, itu dia kelahiran 99, nikahnya kemarin 2021. Prosesnya sih dari 2020, tapi baru ketemu calonnya 2021. Ya, terus akhwatnya itu kelahiran 97. Berarti akhwatnya 97, ikhwannya 99. Yang saya hafali tahun kelahirannya soalnya. Hmm, Nah, dari ratusan itu yang
apa namanya yang paling anu apa Mas? Soal kemandirian, soal kesiapan menikah itu apa yang sering sering muncul dari teman-teman itu Mas? Problemnya. Sebenarnya sih problemnya seperti umum sih, Ustaz. Maksudnya gini, yang saya sekarang itu yang melihat itu bahwasanya seorang seorang laki-laki itu lebih insecure daripada seorang perempuan untuk menikah. Gimana itu maksudnya? Jadi contohnya kayak kayak di jumlah saja gitu, yang siap menikah itu yang akhwat banyak gitu. Yang laki-laki itu meskipun secara dohir ya, maksudnya gini, secara kita berbicara secara apa namanya, makanya ada tema ini pas gitu benernya. Karena secara kita melihat itu, kayaknya dia sudah siap deh, kayak gitu. Kayaknya dia sudah siap. Kayaknya dia sudah memiliki pekerjaan, restu dari orang tua juga sudah turun, dia sepertinya bisa mandiri, dia bisa mimpin dan lain sebagainya. Tapi di diri seorang laki-laki itu banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pertimbangan. Sehingga kenapa? Sehingga nggak maju-maju gitu. Akhirnya si perempuan Ya, nunggu nih, ya kan? Makanya judulnya pas, judulnya pas. ya, Bersabar itu menunggu atau menjemput kayak gitu kan judulnya pas kayak gitu. Nah, makanya itu ya. yang menjadi sebuah problematika kayak gitu sih. Karena saya Eh, berpikir seperti kenapa apa kok yang dikhawatirkan apa teman-teman laki itu, Mas? sebenarnya gini sih, kalau kalau saya berpikir itu kita harus melihat sebuah kerangka berpikir, Ustaz. Untuk menentukan kesiapan mereka itu sebenarnya kerangka berpikir. Nah, yang paling utama itu adalah kalau saya juga tulis di buku saya yang dipegang Ustadz itu bahwasanya sebenarnya Ya, yang paling menentukan bahwasanya kita ini keadaan kita gitu. Kalau misalnya itu diibaratkan itu cermin ya, yang bisa kita membuat cermin itu adalah hukum fikih diri kita. Kayak gitu. Kita itu sebenarnya dihukumi apa sih? Gitu. betul. Itu yang pertama gitu. Jadi kalau kan hukum menikah kan ada banyak, ada 5 bahkan Ustaz ya. Ya secara usul hukumnya, usul fikihnya sunnah kan seperti itu. Tapi ada beberapa kondisi-kondisi yang memang itu menjadi wajib. Kayak gitu kan. Ada kondisi-kondisi yang memang oh iya aku wajib bisa nih. Seperti itu. Nah, makanya kalau misal kita sudah menentukan hukum itu tek, ya otomatis kalau wajib ya secara apa ya? Secara syariat kita memang harus sudah didorong sangat untuk menikah. Kayak gitu. Jadi eh, yang dikhawatirkan itu kan, Mbak, teman-teman ya, ini yang nonton banyak laki-laki apa perempuan ini? Ini ada Ahmad Eza, saya sapa ya. Ada Mas Daman Huri, Better Youth Foundation ini admin. Iya, Stefan, ikut aja. Itu Stefan, artinya jomblo kayaknya kalau mau ikut. ada Tika, ya ada Tika. Oh, Bang Arfan, selamat datang Bang Arfan. Ini mantan anyar. Istri sudah ada anu nggak, belum nggak? Tanda-tanda perubahan nggak? Vigra, Chandra, Mbak Linda, Mas Erik. Ini malah banyak ini. Erlik sama Erlangga bareng. Mbak Fadila, Safri, Mbak Rika. Oke, teman-teman ya, eh, betul Mas Jayin tadi ya. Ada kondisi yang nikah itu kan memang secara ini mubah saja ya kan, 5 ya, wajib apa namanya, ya wajib. Loh, kok hilang? Oh sorry, Mas Jayin lagi ada apa tadi? Saya ulangi ya, nikah bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram kan begitu. Nah, yang kita khawatirkan itu khususnya laki-laki ya. Ini ya kita tahu lah. Eh, Mas Dayin kemana ini? Ya, Sat. Oh, iya. Jadi yang kita kan 5 tadi ya, wajib, sunnah, mubah, terus makruh, haram. Apa itu? Betul Haram. ya gitu ya. Iya, Sat. Lupa saya. Nah, kita kan kebetulan saya laki, Mas Dayin laki ya. Jadi apa lo dorongan
libido laki itu lebih spontan. Jadi saya masih ingat ya, masih SMP dulu ya, ya pernah nakal lah. Ya, itu SMP saya dulu tahun 92, 93 gitu, Mas Dayin ya. Itu teman itu sudah Saya ada baru yang lahir bawa, itu. ya, ada teman itu yang membawa zaman dulu itu buku TTS ya. Buku TTS itu loh yang teka-teki silang ya. Ya. Itu fotonya itu gambar-gambarnya sudah wanita-wanita ada yang pakai bikini begitu-begitu. Itu diselundupkan dibawa ke sekolah terus nanti nontonnya di sawah-sawah belakang sekolah gitu. Gitu. Sambil ngisi TTS sambil nonton gambar-gambar gitu. Ada yang apa namanya itu yang masih agak sopan ya. Yang lebih parah lagi kan yang wanita tidak berbusana gitu. Ya tentu saja semua yang bergambar kebanyakan orang luar luar negeri ya, dari Eropa, kadang mungkin Jepang atau mungkin Korea, mungkin Jepang. Nah, artinya apa? Sejak usia SMP saja zaman itu, apalagi sekarang ya ada TikTok, ada Instagram ya, YouTube, itu teman-teman laki itu terpapar oleh kalau bahasanya Ustadz Mudofar itu fitnah aurat, misalnya gitu, Bang Mas Dayin ya. Nah, sebetulnya di usia-usia balik itu anak-anak muda yang libidonya itu udah mateng, kalau tidak ada kegiatan positif yang menguras tenaga seperti olahraga misalnya futsal atau apa ya Mas, selain futsal Mas, basket gitu ya, atau Panahan, Ustaz. ya apa? Panahan. Ya yang adrenalinnya ini apa ya, kayak itu skateboard gitu-gitu ya. Nah, itu kalau nggak aktif kegiatan seperti itu, mereka lebih banyak apa ya, termenung dan menghayal, gitu, menghalu. Nah, itu biasanya yang mudah terpapar oleh fitnah aurat tadi di media sosial, di media-media seperti sekarang ini. Dulu zaman masih kertas buku gambar wanita tidak berbusana pun tahun 90-an sudah ada gitu. Nah, itu bisa jadi kematangan biologis teman-teman pemuda itu yang laki-laki lebih dulu matang kan gitu. Nah, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan kematangan ekonomi atau kemandirian secara sosial. Bukan begitu ya Mas Jayun ya? Dan kematangan mentalnya juga sebenarnya. Ya, Sebenarnya. nah sebaliknya ya teman-teman yang perempuan itu mungkin matang secara apa ya, secara kemandirian, secara sosial, tapi eh, kemudian pertanyaannya siapa calonnya kan begitu. masa Iya. masa gue yang harus nembak duluan kan gitu yang perempuan kan gitu. Sebenarnya uniknya Gimana Mas? seperti ini. Uniknya seperti ini gitu. Makanya kenapa kita perlu 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 yang namanya circle positif gitu. Perlu perlu yang namanya uh, ustadz, perlu yang namanya guardian, perlu yang namanya ya seseorang yang memang itu bisa kita ajak untuk berbicara, untuk bisa mengarahkan ya gitu paling tidak, untuk bisa ngasih kita advice gitu. Kita ngasih kita sebuah saran-saran yang membangun gitu. Karena memang kenapa ya? Karena memang di zaman yang serba serba informasi serba sangat sangat mudah diakses itu kita itu menjadi rentan untuk overthinking. Nah, gitu, itu menjadi rentan of overthinking gitu. Gimana? Contohnya Harusnya apa Mas? harusnya itu tidak menjadi persoalan apa namanya pokok, itu menjadi pokok. Contoh aja resepsi gitu kan, resepsi harus di gedung dan sebagainya, padahal itu tidak menjadi pokok. Aneh gitu kan. Kalau kamu menikah harus sudah punya rumah sendiri, kalau nggak gitu ya malu dan sebagainya. Itu bukan nggak pokok, itu bukan syarat sah nikah harus punya rumah gitu kan, harus punya mobil dulu. Enggak, Yang yang rukun nikah kan punya mobil yang, gitu. yang sudah punya rumah itu usia pernikahan rata-rata di atas 5 tahun. Oh iya. bahkan bahkan tidak jarang yang sudah 10 tahun menikah baru Baru dapat. Oh itu ya, aja ya, itu ya. kan titik kebahagiaan kita itu rumah enggak gitu. Titik kebahagiaan kita itu adalah ketika kita dengan istri atau suami itu terjalin dengan
apa namanya ikatan sakinah warahmah itu tadi seperti itu sih. Makanya itu loh, overthinking Saya overthinking Ustaz. saya Apalagi di nikah saya nikah sampai 2 tahun itu ngekos. Jadi ngekos Pak Sutri itu ya di sekarang daerah Gubeng Kertajaya sekarang itu 2 tahun. sudah punya anak berapa Ustaz? Oh belum nikah mantan anyar kan? Oh enggak sekarang loh, sekarang. Oh sekarang putra satu sudah SMP. Oke. Yang Baru tadi itu ada ya. baru habis ngontrak 2 tahun terus ngekos 2 tahun setahun setengah ngontrak 2 tahun setengah alhamdulillah. Nah setelah itu berarti berapa? 1,5 tambah 2,5 5 tahun ya. Nah,5 tahun. setelah 5 tahun 1,5 sama 2,5 4 ya. Setelah 4 tahun baru alhamdulillah Allah ya, ini ada rumah gitu. Tapi ya gitu ngangsur cicilan tiap bulan. Ya tetap aja Kan berusaha tapi kan iya. alhamdulillah Maksudnya itu disyukuri. nggak harus di awal gitu misalnya. Itu kan itu nggak harus di awal. Itu nggak harus kita tuh harus mapan dulu dan sebagainya. Kalau Bahkan di kecuali dalam kecuali kita anaknya Abu Rizal Bakri ya, nikah langsung punya rumah. kan itu menjadi Sorry ya sebuah sinyalnya poin-poin lagi loading. menjadi sebuah poin-poin dalam apa ya Ustaz? Yang itu menjadi penting dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai seorang laki-laki. Padahal itu harusnya itu menjadi udahlah Bismillah saja ketika syaratnya sudah terpenuhi, syarat usia sudah terpenuhi, sudah balik, sudah mukalaf, sudah punya penghasilan, sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, ya kan? Kalau yang Ya. seorang yang apa namanya perempuan sudah mendapatkan restu dari wali, itu harusnya sudah cukup. Seperti itu sih, ya kan? Terus ada nggak di Better Youth pengalaman masih kuliah S1 ya kita bicara S1 ya nggak usah S2 lah S2 itu sudah level advance itu yang masih Hmm. kuliah tapi menyatakan siap menikah bahkan orang tuanya mendukung ada mas Ada. gimana mas sudah sampai Ada. menikah masih berproses Ya, sudah menikah, sudah punya anak satu. Baru kemarin oh wisuda. iya Sudah, laki iya. ya yang laki ya Enggak, yang perempuan, yang perempuan yang yang perempuan yang perempuan iya. yang laki ada nggak Yang laki nggak ada. Yang laki malah nggak nggak nutut kuliah gitu, Zat. Yang nutut oh kuliah. ya Yang perempuan aja kuliah nggak apa-apa, aku tak kerja seperti itu. Mungkin sisi lainnya seperti itu ya kan. Itu aja. kira-kira kalau yang menikah ini masih kuliah apa faktor yang pendukungnya mas mereka kok dari sisi mentalnya sama keluarga, terutama keluarga ya, itu gimana? Iya, Sepengetahuan Mas? terutama keluarga dan Saya. mental sebenarnya keluarga dan keluarga sendiri itu kan sebenarnya kayak gini, Zat. Simpelnya seperti ini. Iya, Keluarga iya. itu ya memang itu sebuah support system kita gitu kan. Keluarga memang menjadi tumpuan kita gitu. Tapi kita bukan berarti tidak bisa untuk berkomunikasi dan mengirimkan keinginan kita untuk disetujui dengan keluarga. Maka saya salah satu tandanya itu adalah kecanggihan kita untuk berkomunikasi. Kecanggihan apa? Kecanggihan Ulangi, kita Mas. untuk kecanggihan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, ya kan? Nah, Contoh seperti ini, Ustaz. Keluarga gimana, Mas? itu ya, yang harus diterima dari keluarga itu adalah sikap ketenangan. Oh, Informasi-informasi yang harus diterima dari keluarga adalah sikap ketenangan. Itu penting. Contoh seperti ini. Ada 2 case. Yang pertama adalah aku mau menikah, tapi gajiku penghasilanku cuma 600.000 atau 1 juta per bulan. Terus gimana? Itu yang pertama. Yang kedua seperti ini. Alhamdulillah sekarang penghasilanku meningkat, Bapak, Ibu, ya sekarang masih 1 juta, tapi secara potensi insya Allah kedepannya bisa lebih daripada itu kan gitu. Apalagi ketika menikah pasti rezeki akan ditambah. Sama, konteksnya sama. Penghasilan 1 juta, tapi dengan pembawaan yang berbeda. Sama ketika perempuan seperti itu harus ada ketenangan yang dihadirkan di keluarga. Salah ini yang dimaksud ke apa namanya kesiapan mental itu di situ. Karena dalam rumah tangga ini menjadi sebuah faktor kunci. Nggak semua itu bisa diblorkan dengan apa yang namanya. Oke, kita jujur iya bener, kita harus jujur gitu. Tapi ada skill komunikasi yang harus kita kelola. Apalagi kepada oh, orang tua. Orang tua itu pasti khawatir. Karena itu adalah sebuah apa namanya sebuah
timbul dari rasa kasih sayangnya orang tua kepada kita. Karena Jadi gitu. teman-teman ya, dari kalimatnya Mas Dayin ini apa itu? Poin itu jangan sampai statement kita di hadapan orang tua membuat mereka khawatir atau tidak yakin dengan kemampuan kita, gitu ya. Ya, pasti. Soalnya gini Ustaz, pada Jadi, dasarnya itu orang tua itu pasti akan masih berpikir, iki anakku iki biyen sing ngompol tak, mohon maaf ya, tak ganti ini popo sing nangis iku tak kudang-kudang, tak iki sampe njaluk nikah tenanan tak siap. Gitu, seperti itu. Pasti seperti ya, itu. Karena memang tahu dari awal kecil dari kita. Nah, makanya kita itu harus bisa menjawab keraguan itu dengan apa? Dengan ketenangan kita. Kayak gitu. Enggak itu nggak apa ya, nggak banyak kok sekarang orang itu pengen sudah padahal nih mengatakan siap nikah tapi masih childish gitu loh, masih ya, masih jangankan kayak gitu wong apa bantu rumah aja nggak pernah dan seterusnya itu kan orang itu kan khawatir ki piye ki golek bojone gak trimo piye dan sebagainya dan sebagainya dan itu loh makanya kesiapan diri kita kayak gitu. Makanya kalau oke, misal judulnya adalah Ustaz, kalau judulnya adalah sabar, ya sabar. Maka saya langsung kembalikan di surat An-Anfal 65. Di situ ya, kan sudah ada surat An-Anfal 65 itu kan barang siapa ya yang sabar ya umat muslim itu yang sabar 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang 10 kali lipat. Itu kuncinya sabar. Gitu. Nah, sabar itu seperti apa sih? Lah ini kan kalau di surat An-Anfal ya di surat An-Anfal itu kan surat perang Ustaz. Ya ya. tentang perperangan gitu kan. Otomatis nggak mungkin sabar yang pasif. Perang sabar pasif ya kalah misalnya gitu kan. Tapi itu menang loh. Ya berarti Mati. sabar yang seperti apa? Ya kan? Sabar seperti apa? Oke, Sabar seperti tadi tadi saya dapat dapat poin penting dari Mas Dayin bahwa komunikasi kita dengan orang tua kita masing-masing, baik laki maupun perempuan, baik perempuan apalagi yang laki, bahwa harus menunjukkan kita harus siap secara lisan maupun performal gitu. Nah, sekarang PR berikutnya sabarnya itu ngapain aja. Nah, itu. Sabarnya itu yang kayak apa? Kita bahas ini. Nah, ini sudah menit ke-40. Masih ada ya 15 menit lah untuk membahas apa? Eh usaha bersabarnya itu seperti apa? Kira-kira apa aja ini pengalaman Mas Dayin ini? saya cerita pengalaman aja Ustaz ya. Kalau cerita masalah dalil disalah aku. Cerita Nah, pengalaman itu ya, dalil saya panjenengan juga mawon. saya juga cerita pengalaman. Gimana Ya, sabarnya itu supaya apa ya? Sabarnya itu nunggu atau bagaimana itu? oke. Saya suka banget judulnya sebenarnya di situ kan ada kata sabar itu sebenarnya sabar itu seperti apa? Sabar yang hanya menunggu atau menjemput atau seperti apa kan gitu kan. Tentunya kita akan berpikir ini sudut pandang siapa gitu. Sudut pandangnya si perempuan kah atau sudut pandangnya si laki-laki kan seperti itu. Jika sudut Ya, pandangnya laki-laki itu sudah jelas. Laki-laki itu ya. bergerak. Ya, laki-laki itu Oh, bergerak, laki-laki itu ikhtiar, ya kan? Jangan sampai laki-laki 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 itu berjuang, laki-laki itu berjuang. maju, maju ya. Maju harus biasa itu sudah titik udah gitu nggak mungkin laki-laki aku gara-gara aku tuh wajahku tuh sudah ganteng banget mas gitu aku anaknya orang kaya aku pendidikanku tinggi aku nggak mungkin lah penembak orang nggak mungkin lah aku maju sama orang biarkan cek perempuan yang akot datang itu menandakan bahwasanya dia bukan laki-laki gitu karena kodratnya laki-laki itu Fitrahnya, maju fitrahnya, fitrahnya nggak begitu ya? di fiturnya nggak begitu gitu itu kalau kalau laki-laki beres lah fix kayak gitu kan fix gitu sudah gitu. Nah yang dibahas jika perempuan itu seperti apa kan Nah tadi kalau ini, awal kita mendiskusikan bahwasanya yang banyak sekarang itu kan perempuan ya kan yang sedikit ya, malah laki-laki. Nah yang sedikit ini ditunggu gak datang-datang Ustaz terus piye ya. gitu loh itu udah Gimana, gimana? bertahun-tahun gak datang-datang bisa apa iki apa jenenge sakjane iki piye sih seperti itu kan. Kabarnya gimana? Piye sabar seperti apa kan gitu. Maka kalau saya pribadi seperti ini Ustaz ya memang perempuan harus mempunyai beberapa kalau saya sih rumus sebenarnya gitu kan. Yang Ya, pertama adalah kita harus memperbaiki diri penting. Jangan sampai lelah, jangan. Jadi gini, memperbaiki diri itu bukan hanya tentang pernikahan gitu. Bahkan seorang yang setelah menikah saja itu harus terus memperbaiki diri. Gitu kan. oh Selama ya. kita masih hidup itu terus memperbaiki diri gitu. Jadi, Apalagi
menikah. Apalagi yang menikah, ya gitu kan. Yang Jadi dalilnya sudah jelas bahwasanya jodoh itu cerminan, ya gitu. memperbaiki diri itu baik single maupun double gitu ya. Iya, semua itu memperbaiki diri, apalagi yang mempunyai hajat, gitu kan. Hajatnya Ya. apa? Hajatnya adalah di pernikahan, seperti itu. Oke. Yang Terus. pertama, yang kedua ini sebenarnya saya sih Ustaz, selama waktu saya zaman-zaman penjajahan, ya, zaman-zaman perjuangan dulu, itu pasti saya habis sholat saya akan amalkan surat apa namanya ayat salah satu ayat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 24. Nah, Gimana itu itu? secara teknis ya gitu. Doanya Ya. doanya Nabi Musa sebenarnya Ustaz. Kalau doanya Nabi Musa itu kan sering yang kita dengarkan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada lagi Ustaz. Doa Nabi Musa Ya. yang sangat famous yang itu Nabi Musa berdoa ketika Nabi Musa melarikan diri dari kejaran tentara Firaun Mesir yang di situ di wilayah yang namanya Madian yang itu Nabi Musa berdoa dalam apa namanya di bawah pohon mungkin ya gitu yang beliau itu ketakutan, kelaparan, tidak punya perlindungan dan seterusnya. Beliau berdoa dengan kalimat seperti ini. Robbi ini lima ziltaliya min khairin fakir. Ah ya Tuhanku, ya Rob, aku sangat memerlukan semua kebaikan, sesuatu kebaikan yang engkau turunkan padaku. Nah itu termasuk jodoh. Nah kan Ya. semua kita sudah tahu setelah Nabi Musa berdoa seperti itu, ada kejadian perempuan tidak bisa meminumkan ternaknya, setelah itu dibantu Nabi Musa, setelah itu dipanggil Jadi, sama teman-teman ya, itu Nabi Musa itu satu doa, tapi langsung dapat ya tiga, tiga nikmat besar. Dapat jodoh, pekerjaan, baca dapat dulu ya, pekerjaan, dapat tempat tinggal, jodoh, dapat jodoh. iya, makanya kan semuanya gitu loh, Ustaz. Jadi Semuanya. awalnya itu minta makanan, tapi ternyata malah dapat tiga-tiganya, dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, dapat jodoh. Iya, semuanya. Dan itu Satu saya doa, amalkan terus. satu doa untuk Dan itu semua hajat gitu ya. combo. Dan itu saya amalkan terus, Tumbuh. Ustaz. Oke, Saya tadi apa? Tadi memperbaiki diri terus memperbaiki menerus. diri, tapi kita harus punya amalan, yaitu doa. Salah Ada satunya adalah doa. Doa itu oke. bibir bibir kita nggak boleh kering bahasanya dengan lafaz-lafaz doa, ya kan? Apalagi kalau saya pribadi selesai habis sholat yang jomblo amalkan doa itu tadi, kayak gitu. Sama seperti Nabi Musa, ya kan? Kayak gitu. Saya di sini ngerantau. Saya di sini ngerantau, Ustaz. Oh ya, Saya dari di mana? sini ngerantau dari Gresik, ya kan? Saya di sini Oh di ya. Surabaya ngerantau dari Gresik. Saya Lisannya berdoa, kenal lisannya berdoa, dirinya memperbaiki diri, terus apa lagi, Mas? ya. Yang selanjutnya itu adalah sering-sering bersedekah. Oh. Itu kuncinya, sering-sering bersedekah. Kalau misal kita memiliki sebuah hajat, udah sering-sering bersedekah, sering-sering ngasih orang, sering-sering membahagiakan orang. Paling tidak sampean harus senang ketika orang itu bahagia. Bahagia melihat orang lain bahagia, itu kunci. Seperti itu. Dan baru nanti ikhtiar. Baru nanti setelah itu ikhtiar. Nah, di sini dalam zona ini, dalam fase ini adalah kalau semisal saya ditanya Ustaz, Mas Zaini itu lebih sepakat mana sih kayak gitu? Ada orang perempuan itu menunggu secara pasif dalam arti aku pengen banget menikah tapi mau gimana saya itu perempuan kalau perempuan itu menunggu atau perempuan itu aktif mencari tahu mencari dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau saya pribadi ini bukan tentang kalau saya pribadi sih dua-duanya nggak apa-apa gitu. Cuma ini saya lebih efektif adalah orang yang mencari. Iya. Tapi ya dengan cara yang canggih. Canggih ya. Ya, caranya Ya, seperti ya apa caranya canggihnya? harus dengan cara yang canggih. Yang pertama adalah dirinya harus disiapkan dulu. Hatinya harus disiapkan dengan segala ketentuan dari Allah. Sudah. Itu penting. Saya sudah, Ya, Mas. Sudah. Saya ya, terus ya. menerus. Apalagi? Pokoknya lek gagal wis gagal ya kulane gagal mana atau mungkin gak cocok dan lain sebagainya wis gak apa-apa kan itu. Intinya Oke. jalan terus kan gitu. Itu yang saya sampaikan dulu ketika gagal di Ustadz saya, di Ustadz Ai gitu. Saya gagal gitu. Tanya sama Ustadz Ai. Ya apa saya? Oke. Ini gagal. Ya Pak. Saya bilang seperti ini. Sedetik pun saya hukum fikih menikah saya sudah wajib Ustadz. Maka sedetik pun saya menunda
ikhtiar saya untuk mencari jodoh, maka saya itu dosa bagi saya seperti itu. Jadi jalan terus meskipun gagal. Nah, untuk yang Oke. case perempuan, Ustaz, perempuan itu harus dijaga marwahnya, dijaga Oke. kehormatannya. Itu penting. Maka memilih perantara ta'aruf, ya, memilih ustadz atau guardian yang itu bisa mementa'arufkan orang itu harus canggih. Harus canggih. Oh. Karena kenapa? Harus menjaga marwah. Contoh seperti ini, saya banyak case. Saya banyak beberapa kali. Jadi canggih itu tidak harus pakai gadget, pakai medsos Tidak, itu ya. harus cara. Contohnya kayak gini. Contohnya gini. Ya. Saya juga pernah sama Ustadz ini canggih banget. Ada dulu gitu, waktu dulu. Ini kayak gini. Kalau jangan Ustadz deh, saya aja. Kalau saya katakan ada orang akhwat gitu, terus apa namanya, titip CV ke Ustadz atau ke saya katakan ya. Setelah itu sudah nunjuk orang nih. Ya ini yang bagi yang akhwat-akhwat ya, yang sudah nunjuk orang seperti itu. Ya, tek. Si Ustadz ini harus si perantara ta'aruf ya gitu. Itu kalau saya pribadi, kalau saya akan bilang seperti ini kayak gitu kan. Jika saya sudah mengenal si akhwat tadi dan itu saya rekomendasi, pasti saya ngomong seperti ini ke ikhwannya ya gitu. Antum sudah siap nikah, sudah siap dan sebagainya. Oke, baik. Saya mempunyai rekomendasi seorang akhwat yang menurut saya adalah akhwat ini baik agamanya, baik keluarganya, insya Allah sudah siap nikah dan itu rekomendasi saya seperti itu. Maka saya akan serahkan CV ini ke antum, tapi antum isi koroi 3 hari. Ini rekomendasi dari saya. Itu cara yang menjaga marwah. Beda dengan seperti ini. Ya akhi, ini akhwat ini pengen berikhtiar dengan antum, ini pengen semoga bisa jadi jodohnya antum, maka jika antum menolak monggo, antum terima juga monggo, silakan, saya kasih waktu 3 hari gitu. Itu sama, Ustaz. Tapi yang satu itu mengangkat harga derajat akhwat, yang satu itu ya seperti itu. Dan saya menemui beberapa kali yang langsung los-losan seperti itu aja. Ini suka sama antum deh, ayo antum ituin ya gitu. Nah itu yang menurut saya adalah harus dalam tahap komunikasi yang tingkatan canggih, mengangkat dulu. Jadi kalau bahasa saya itu seorang muslimah yang terhormat itu harus canggih-canggih, harus pintar-pintar, bijaksana memilih duta gitu ya. Harus Duta bijaksana. bagi dirinya siapa-siapa pria yang sekiranya juga sama-sama terhormat dan kira peluangnya ada gitu kan. Kita bicara peluang. Karena kita akan menitipkan seluruh informasi pribadi kita ya kepada orang tadi, terhadap ustadz tadi, terhadap duta tadi, dan itu harus benar-benar. Misalnya nggak ustadz kan bisa toh? Bisa. Contoh, saya kan nggak misalnya kakaknya, sepupunya, Linya Pak Li, bisa ya? Keluarga lebih baik, tapi keluarga yang memang itu bijak, yang itu secara bisa ngambil gitu. Karena kayak gini, dalam ta'aruf sendiri itu perantara itu menjadi sebuah spon. Kalau saya pribadi, Ustaz. Ketika saya beberapa kali mendampingi ta'aruf ya beberapa kali. Kalau Ustaz bilang, "Oh, di ngaji jodoh sudah 22. Alhamdulillah kok sama, di Bateri juga 22 kalau saya hitung. Nah, gitu. Jadi ada beberapa informasi dari yang ikhwan dan keluarganya, dan akhwat dan keluarganya, itu nggak bisa langsung disatukan, bleng, informasinya apple to apple gitu nggak bisa. Nah, gitu. Jadi kadang saya saring dulu, oh ini perlu diomong ini, oh ini enggak, ini oke gitu. Tapi teman-teman muslim ini cara pertama dan utama adalah mencari sosok-sosok yang amanah, yang bijaksana dan istilahnya ya, punya kewibawaan yang baik menjadi duta bagi dia untuk disambungkan kepada bisa calonnya langsung, bisa keluarganya calon kan ya? Iya, bisa. Kalau yang yang akhwat itu bisa keluarganya saja seperti itu. Dan ya, jadi sebetulnya
kita punya contoh teladan yang baik ya, Nabi teman-teman ya. Muhammad SAW. Ya, Khadijah itu membuat mapping dulu sebelum mengajukan apa istilahnya, mengajukan tawaran untuk rumah tangga. Jadi Bunda Khadijah itu menitipkan investasinya, dagangannya kepada Rasulullah. Waktu itu belum jadi Rasul ya, Muhammad muda lah ya. Nah, ternyata kok di tangan Muhammad muda ini eh, investasinya berkembang baik. Nah, informasi itu sebagai bekal bahwa Muhammad ini sosok yang terpercaya, sosok yang ya potensinya bagus gitu. Nah, kemudian Khadijah mengutus namanya Nafisa, Nabi. orang perempuan, ya Nafisa binti Munya kalau nggak salah, itu mengutus Nafisa untuk menemui Muhammad muda. Baik Muhammad, kira-kira kalau kamu eh, meminang Khadijah, bagaimana menurutmu? Nah, jadi karena sudah ada sama-sama punya bekal informasi, jadi ya itu menjadi langsung diambil keputusan sama-sama menyatakan bersedia. Nah, kemudian Rasulullah mengajak pamannya Abu Thalib untuk meminang Khadijah. Ini contoh yang baik. Jadi Nafisa itu duta yang apa bahasanya Mas Jain tadi itu perantara yang amanah, yang berwibawa, begitu kan ya. Nah, contoh berikutnya kan Mas Jain tadi pakai surat Al-Qasas. Nah, itu siapa dua perempuan tadi itu punya ayah namanya kalau nggak salah Nabi Syuaib itu. Syuaib. Nah, ya Nabi Syuaib itu dapat informasi dari anaknya. Ini laki-laki ini sopan santun dan suka menolong kan begitu. Badannya kuat kan gitu. Kekar bisa membantu ngasih makanan ternak. Nah, ternyata bapak yang hatinya lembut dan peka terhadap anak putri itu langsung paham. Anakku ini seneng arek lanang iku mau. Udah kamu tak nikahkan sama ini dan kamu tak pekerjakan di sini. Ya, gimana? Ya wis lah. Jadi teman-teman ya, perantara atau duta bagi muslimah itu bisa keluarga sendiri seperti Nabi Syuaib tadi, bisa orang lain yang amanah dan yang menjaga marwah tadi kalau bahasanya Mas Jain ya. Betul begitu ya? Betul. Dan itu menjadi syarat penting Ustaz, karena informasi akan melalui duta itu tadi. Informasi dan seterusnya lah. Banyak anak sekarang itu ya terutama perempuan juga mungkin itu banyak yang mager. Gimana Mas? Mager gimana Ustaz? Mager itu kan males gerak gitu. Gabut gitu loh Mas. Siapa itu Mas? Terkadang saya pribadi seperti ini, seperti yang sempat kita diskusikan sama Ustadz. Oke ya, kita yang waktu gitu. Yang Ustadz tadi bilang, yang akhwat juga kalau mau jangan diem saja gitu loh. Yang kan gitu Ustadz. Pendiskusian kita apa namanya kemarin gitu. Yang akhwat jangan diem saja. Sama-sama ikhtiar. Jangan hanya mengandalkan si duta gitu kan. Yang untuk mencarikan kayak gitu. Kita ini ya ibaratnya juga terbatas. Paling tidak kepinginnya kayak Shopee Mas. Begitu klik kirim gratis ongkir datang klik jodoh. jadi itu kok ya gitu kan ya kan kita nggak seperti itu ya sama. Jadi Makanya nunjuk aja nggak apa-apa. Maunya rebahan aja, maunya itu main gadget aja tapi jodoh datang gitu. DM-an gitu mungkin. Makanya sama sebenarnya nunjuk aja. Makanya tadi kan di awal kan sudah jelas. Ya kita itu harus menyiapkan diri dengan kemungkinan terburuk gitu. Maksudnya adalah bukan kemungkinan terburuk ya buruk itu enggak. Maksudnya kan memang sesuai yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan ekspektasi baik orang maupun waktu ya. Oh, aku pengennya setahun ini ternyata sampai tahun besok pun belum dapat jodohnya ya. Kita harus menyiapkan diri. Kayak gitu. Tapi tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap mencari paling tidak sesuai dengan syariah, paling tidak Mas aku yang ikut Mas kamu botak kan gitu. Dan kalaupun standarnya itu terlalu tinggi ya diturunkan. Ya, gitu. Jangan hanya fisik. Karena kadang-kadang orang itu kebanyakan melihat apa ya? Oke. Teman-teman netizen ya, kita untuk bisik jodoh edisi mendatang temanya standar. Kita bahas standar. Oke, ini kayaknya perlu tema khusus.
Iya, gara-gara filter jadinya kan pengennya seperti itu semua ya kan. Ya. Nah, Oke, ini jam 9 kurang 5 menit. Mungkin ada yang mau sharing teman-teman. Boleh ditulis atau sharing boleh, tanya boleh, bebas. Ini istrinya Mas Jayan ini, Mbak Atika ini. kenapa? Iya, iya. Istrinya ya, Manto ini. Istri-istri. Iya, Mas harus Ragil, dipantau. Enggak, tadi tuh silakan. Zat, saya tuh sakit gigi tadi itu sebelum live. Makanya kamu bisa nggak ngomong gitu, nggak tahu Bismillah aja. Alhamdulillah bisa. Oke. Yang mau tanya, mau cerita pengalaman, sharing, masih ada waktu 5 atau 10 menit. Wah, ada Mbak Puri, selamat datang. Ya, Mbak Puri ini adalah jangan-jangan itu Mas, masih pam. jangan-jangan itu Mas Ipam itu, bukan Mbak Puri itu. Jangan-jangan. Atau HP-nya dibajak. Iya, ya, seperti itu. Mas Pamela seperti itu. Ika Kartika Sari, jangan-jangan Mbak Ika ini. Kenal saya ini. Oh, selamat datang Mas Putra Kanovi. Isa Abdillah. Ustadz Isa tuh ini. Mbak Romin, Ronin, apa Romin ini? Mas Maulana. Air. Mantap Masku. Berkah selalu siapa ini? Air siapa ini? Air BM. Kurang saya tahu. Followernya Ustadz. Mau kenal Mas Anu paling ini, Mas Jayan paling. Air BM. Oke. Eh, Kesimpulannya Mas. Oke, baik kesimpulannya sih. Kalau dari saya pribadi, kalau Sabar itu, temanya sabar itu yang bagaimana? Tadi surat Al-Anfal ya. Gimana Mas? Anfal ya, 6, Art- 65. ini arti ayat berapa itu? Seingatnya Mas. 65, 65, 65 sama 66. Dicek ya. Tentang Itu kesabaran. maknanya apa Mas? Gimana? Maknanya bagaimana dan apa implikasinya? Intinya intinya orang-orang yang sabar. Kalau kalau saya pribadi itu kan ayat-ayatnya tentang bahwasanya menceritakan tentang 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 20 kali lipat. 20 kali lipat. Nah, itu sabar dalam surat An-Anfal itu kan sabar dalam peperangan. Berarti otomatis bukan sabar yang pasif, tapi sabar yang aktif. Ya gitu. Maka kalau misalnya dikontekskan jodoh, dikontekskan kita ikhtiar mencari jodoh, bahwasanya sabar itu bukan hanya seperti yang dikatakan Ustaz Tauhid tadi, mager. Seperti misalnya Shopee Ya. gitu. Ya udah, pokoknya aku nunggu aja pokoknya kan gitu kan. Enggak seperti itu, ya ikhtiar. Kayak gitu. Dan juga terkait tadi mungkin ya spill dikit, standarnya juga agak diturunkan dikit kayak gitu kan. Nah, setelah itu Oke. baru nanti memilihlah duta yang baik. Maka kalau misal Ya. terus bagaimana ini perempuan maupun laki-laki ya, pilihlah duta yang baik, pilihlah perantara yang baik. Sehingga kenapa? Karena memang akan bisa mengkondisikan kondisi-kondisi yang memang itu harusnya itu biasa-biasa saja. Bahkan nih, harusnya itu kondisi yang memang ini runyam itu bisa menjadi penenang gitu loh. Bisa menjadi support ya Oke. gitu kan. Kalau duta yang baik. Jadi, Karena proses pernikahan itu pasti ada masalah. Pasti ada masalah. iya. Jadi kalau teman-teman mau daftar kuliah apa sekarang namanya? SBPTN apa saya nggak paham ya. Dulu namanya UMPTN. Itu Anda butuh butuh tutor, butuh apa ikut belajar di bimbel gitu ya. Nah, maka untuk menikah pun harusnya ada tutor gitu ya sebelumnya itu ya. Seperti itu. Jadi Maka ya tutornya pendamping, ya perangkat, saran ya saya tutor. bisa mengikuti program-programnya ngaji jodoh. Ya Better Youth juga bisa ini. Ikut aja. Kalau Follow kalau Beatrice ini. itu harus masuk ke program Transforma dulu, Zak. Oke. Kalau di Harus kami. Jadi harus jadi kita harus di-charge, memenuhi syarat. harus di-charge dulu teman-teman. Iya, harus dicek dulu. Harus Diubah dhisik gitu loh. Kayak gitu baru ya. nanti baru bisa. Kita nggak bisa nerima oh kilo CV-ku gitu kayaknya masih belum. Kita masih belum Kalau bahasa saya, kalau bahasa saya harus diumbah dhisik. Nanti masih belum punya sistem itu untuk menerima langsung gitu belum. Makanya ayo ngaji dhisik, ayo
ngopi-ngopi di sini di Better You, tadi diskusi-diskusi ringan, sehingga tadi 3 poin tadi itu learning outcome-nya ditransform ke Better You bisa masuk ya itu. Nah baru nanti oke siap, ayo Bismillah. Teman-teman, intinya nikah itu ya perjalanan panjang, maka kalau kuliah itu 4 tahun, 5 tahun, masuknya butuh tutor, maka nikah juga sebelumnya harus ada tutor, ada mentor, ada ini. Nah, sekiranya bisa membantu, mendampingi, akan lebih baik kan. Ya, kira-kira itu kesimpulannya. Nah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Nanti tunggu aja info di Instagram @ngajijodoh atau @Jayun Ahmad ya, Mas Jayun ya. Ya, Nanti infonya kita share kurang-kurang 3 hari, kurang 4 hari kita share informasinya di Bisik Jodoh berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih Mas Jayun. Kita akhiri. terima kasih Subhanallah. Ustaz. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.